Halo pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya malam ini kami bisa kembali menyapa Anda sekeluarga dengan harapan Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Jumpa lagi dalam program kesayangan Anda hanya di Nusantara TV. Ini dia, Merah Putih. Ya, baik pemirsa, malam ini kami ajak Anda untuk membahas sebuah topik yang menarik. Sayang Anda lewatkan karena besok timnas Garuda kita akan berhadapan dengan timnas dari China atau Tiongkok. Seperti apa hitung-hitungan di lapangan hijau karena bola itu bundar. Analisanya tentu juga akan menarik kalau kita diskusikan malam hari ini. Anda juga bisa berpartisipasi. Silakan saksikan program Merah Putih di Nusantara TV. Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di channel YouTube official Nusantara TV. Silakan boleh like, share, subscribe. Jangan lupa Anda bisa berikan pertanyaan atau komentar terkait dengan topik diskusi kita malam ini. Langsung saja saya ajak Anda untuk bertemu dengan narasumber yang menjadi panelis kita dalam Merah Putih edisi malam ini. Tentu wajah-wajah mereka sudah tidak asing lagi, khususnya bagi Anda pecinta sepak bola. Di sebelah kiri saya, seorang mantan pemain bola nasional, mantan coach pelatih timnas nasional kita, yaitu Coach Rahmat Darmawan. Coach RD, apa kabar Coach? Alhamdulillah kabar baik. Semangat? Assalamualaikum. Semangat selalu Indonesia. Kalau semangatnya Coach RD sudah begitu, aman lah dunia persilatan ya. Amin. Terima kasih Coach sudah bersama kami. Kemudian di sebelah kirinya adalah seorang pengamat sepak bola yang juga sudah tidak asing lagi. Selamat datang Wesley Hutagalung. Bung Wes, apa kabar? Baik, Gong. Makasih. Aman? Aman terkendali. Bagaimana besok? Deg-degan. Kayak masih semua ujian aja. Biar panjang nanti. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian kita ke ujung kanan dulu. Ini adalah seorang mantan pemain timnas kita yang terkenal dengan sapaan si ular pitonnya, Budi Gol alias Budi Sudarsono. Mas Budi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah Semangat? sehat. Tetap semangat. Terima kasih sudah bersama kita malam ini. Dan yang tidak kalah pentingnya kalau bicara laga sepak bola, ini faktor penting adalah supporter. Ternyata ada pengurus pusat Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia yang mungkin akan jadi partai politik. Richard Ahmad, Bung Richard apa kabar? Baik, alhamdulillah. By the way, kalau jadi parpol banyak anggotanya nih. Belum tahu juga ya. Nggak ke situ lah ya larinya ya. Oke, baik Bapak-bapak sekalian, dan juga di studio Nusantara TV malam ini kita kehadiran teman-teman dari mahasiswa Universitas atau Tanri Abeng University. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih teman-teman mahasiswa dipimpin oleh dosennya Coach Irwan Setiawan yang ada duduk di belakang sana. Terima kasih Coach Irwan. Ini sahabat saya, senior saya, jurnalis senior, guru saya juga. Terima kasih. Baik, kita langsung mulai diskusi pada malam hari ini. Tapi saya mau tanya dulu, Coach RD, hitung-hitungan Anda sebagai seorang coach. Besok kita lawan China, lawan Tiongkok. Feeling, prediksi, pengalaman, dan analisa Anda. Ini langsung tembak. Langsung tembak ini tembak ya. langsung biasanya kita ini ini. di akhir ini biasanya ya. Ini di awal ini ya. Ya, kalau kita berkaca dari bagaimana progres tim nasional kita dalam 2 pertandingan bersama Patrick Kluivert, Ya. ada perkembangan yang signifikan di pertandingan pertama dengan kedua, ada pembelajaran yang sangat baik dilakukan, dan kemudian menemukan satu skema yang tepat. Dan saya pikir melawan China dengan segala apa yang kemarin dilakukan tim kita saat menghadapi China, dan kita mampu menang ball possession tapi akhirnya kalah dalam hasil. Ini menggambarkan sebetulnya secara kualitas tim Indonesia tidak kalah dengan China. Tapi bagaimana mengatasi kondisi tim lawan yang kemungkinan dia akan memakai satu strategi yang lebih kurang sama lah ya. Dan kali ini mainnya bukan lagi di tempat mereka, tapi kali ini kita menjadi tuan rumah di depan supporter kita yang kita tahu sangat luar biasa. Dan saya pikir kalau tadi ditanya mengenai possibility kita menang, saya kok yakin ya kalau kita besok akan bisa menang. Bahkan
Nggak usah pakai kok lah, yakin aja coach. yakin, yakin gitu loh. Yakin. Itu kok itu menandakan yakin banget. Oke, yakin banget. Yakin banget. Bahwa kita besok menang. Menang, ya. Bahkan saya berani persentase kemarin dalam beberapa hari dengan teman-teman saya ngobrol 60-40. Woi, ini di atas Iya. analisanya Wamen Stella ya. Yang 41,7 kan, ya kan? Tapi hitung-hitungan 60 sekian persen itu pasti ada dasarnya dong. Pasti ada dasarnya, kan? ya. Itu tadi yang saya sampaikan ya, bahwa bagaimana kemampuan kita pada saat di sana pun kita mampu menguasai permainan dan banyak sekali menciptakan peluang. Sementara China memang lebih efektif bermain. Tapi tentu proses pembelajaran yang tadi saya sampaikan ketika kita melawan Australia, kita terkena jebakan tim lawan yang kita dinina bobokkan di awal-awal dengan kita membangun Iya. satu sepak bola yang sangat atraktif, tapi justru berbalik skornya. Ini mirip dengan kejadian di China. Nah, ini kemudian dievaluasi dan dirubah ketika melawan Bahrain. Nah, Oke. saya berharap pertandingan melawan Bahrain menjadi sebuah acuan, tapi tetap jangan overconfidence. Itu kata kuncinya ya. Jangan overconfidence. Karena itu satu situasi yang memang harus sangat dihindari. Nah, yang penting fokus kepada tactical game plan yang diberikan oleh pelatih, bagaimana meredam kelebihan China, tentu dengan ada beberapa yang nanti mungkin bisa kita sampaikan. Tapi selain. kalau confidence sih boleh-boleh saja. Kalau kita lihat nih sekarang nih sedang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno official training ya. Nah, ini live langsung kita terima. Oke, teman-teman bisa saksikan juga ini suasana latihan resmi. Saya kok ya setuju dengan Coach RD ya. Ya, besar kepala dikit nggak apa-apa lah, ya kan. Tapi Bung Wes, Anda melihat bisa nggak kebaca artinya dengan berbagai aspek analisa, tapi kalau kita lihat suasana latihan sekarang ini, mencerminkan nggak bahwa aura kemenangan itu sebenarnya sudah di depan mata? Saat ini kan kita masuk fase era mabuk timnas nih. Era mabuk timnas. Oh, nih, jadi Anda beda sedikit pasti dihajar. Hati-hati komen ya. Karena ketika Anda tidak sepakat dengan saya, pasti kita dianggap musuh. Oke. Seolah-olah kita tidak nasionalisme. Padahal tidak harus begitu ya. Sementara bagi saya ini official training. Oke. Bagi saya ini adalah cuman boleh 10-15 menit habis itu off. Sementara kita dari Bali sampai ke Madia, kita bisa melihat latihan timnas itu di TikTok, di Instagram, di mana-mana. Seolah-olah tidak lagi ada rahasia game plan seperti apa yang disiapkan oleh tim pelatih, strategi seperti apa yang disiapkan oleh pelatih, karena sudah terbaca. Ketika mereka Emang bikin semua internal bisa game, dibaca pada waktu di Bali. kan lagi mabuk timnas, semua adalah timnas. Oke. Ini yang saya katakan, kalau saya berbeda sedikit pasti saya diajar. Tapi ini yang berbahaya ketika kita membuka diri terlalu lebar demi konten, demi publikasi, lawan dengan mudahnya membaca persiapan kita. Ini yang saya khawatir. Jadi Ini bahaya. Bahaya. Semoga saya katakan Patrick Kluivert dan timnya itu punya anti teori untuk menghadapi Cina yang punya dua pemain naturalisasi, satu Brazil, satu Swiss. Serginho itu bahaya. Untungnya ada Joe Pelipesi yang menjadi kunci bagi saya. Dan disinilah harusnya kita mulai merasakan perubahan itu ketika Patrick Kluivert akhirnya memanggil kekuatan dasar sepak bola Indonesia, yaitu serangan cepat dari kedua sayap, dan kita pakai anak-anak Indonesia yang bermain di Liga Indonesia dengan sebuah modal yang menurut saya akan menjadi strategi cadangan lah, karena wajah yang berbeda dibandingkan ketika menghadapi Australia dan Bahrain dengan komposisi yang sekarang. Ya, kalau Coach RD itu soal official training itu kan sebenarnya cuma buat panggung aja ya. Tidak boleh kebaca begitu ya. Nggak boleh juga kita seperti buku yang mudah dibaca, dibuka begitu. Official training hanya satu cara untuk memaintain kondisi fisik yang sudah dilakukan dalam proses latihan sebelumnya ya, karena biasanya kalau official training itu ada ketentuan di mana ada yang boleh jurnalis masuk itu hanya 15 menit atau 10 menit, setelah itu dia tertutup. Tapi mungkin kali ini diberikan keleluasaan di awal saja, tapi setelah itu pasti dia akan dia tertutup. Itu wajar di situ. Ya, Tapi karena kalau tertutup itu urusan dapur ya. ya biasanya tidak lagi membuat satu simulasi-simulasi yang mudah dibaca oleh lawan. Ini mungkin hanya ada beberapa mengingatkan tentang ada mungkin tactical apa yang perlu diulang, atau kemudian dari situasi set piece terutama yang perlu untuk lagi diulang, dimengerti oleh semua pemain, dan juga mungkin memberikan satu update
yang baru tentang apa antisipasi lawan menghadapi set piece lawan seperti apa. Jadi lebih banyak seperti itu. Jadi bukan lagi satu game plan secara keseluruhan yang diperlihatkan. Karena itu sudah lewat masa itu. Oke. Iya. Nah, yang sudah pernah menghadapi timnas China ya, Tiongkok ini Mas Budi dulu dan sekarang, coba kira-kira analisa Anda terhadap lawan yang kita hadapi ini seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat, kalau dulu kita kan komposisi pemain kita hanya pemain-pemain lokal. Kalau menurut saya sekarang timnas lebih kuat menurut saya. Jadi Emang lokal nggak kuat, Mas? maksud saya kompetisinya dia sudah di Eropa. Oke, Kalau kita kan kompetisinya ya. kompetisi ya, Oke. pengalaman untuk jam terbangnya. Kalau kita kan jarang main yang di luar Indonesia. Jadi hanya cuma di Liga Indonesia saja. Mungkin paling banter kita main di Malaysia lah mungkin ya dulu Iya. kayak gitu seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat sekarang komposisi pemain kita menurut saya sangat luar biasa karena pengalaman main di Eropa itu beda dengan di kita gitu kan. Jadi menurut saya lebih kuat. Jadi seharusnya kata Coach RD, kita ini punya kemampuan yang sangat luar biasa yang sekarang. Untuk lawan Cina mungkin ya kita maksud saya lebih percaya diri gitu. Itu dampaknya langsung ke pemain ya, bisa Iya, terasa ya. Pasti terasa gitu ke pemain, harus percaya diri, itu harus mental pemain harus harus dijaga karena sebagus apapun kalau mentalnya juga nanti nggak bisa ngelola mentalnya, dia akan Iya. kacau juga di permainan kan Jadi gitu. pemain itu nggak boleh baperan juga katanya ya. Nggak boleh terlalu sering buka medsos gitu kan. Ya seperti itulah. Kalau Cuma sekarang Mas, seperti itu. zaman Anda dulu menghadapi Tiongkok tahun berapa? Kita 2002 kalau nggak 2002. salah. 2002. Nah, menurut Mas Budi waktu 2002 itu timnas China itu seperti apa kalau dibandingkan dengan yang sekarang? Kalau dulu emang kita postur aja kita sudah kalah. Dulu pemain dia tinggi-tinggi, besar-besar. Tapi lokal ya. Kan sekarang ada dua ya coachnya dua ya Bung ya Iya, naturalisasinya Tiongkok. sekarang kan. apalagi ditambah naturalisasi, dia jauh lebih kuat. Cuman kita juga lebih kuat, kita juga membangun kan sekarang. Sekarang pemain-pemain kita juga pengalamannya luar biasa. Dulu kemarin aja kita main di China, ya kan, tuan rumah China, kita menguasai permainan loh, seperti itu. Kan kita lebih oke Iya. daripada Iya. yang dulu gitu. Kita maksudnya. tandang aja sebenarnya lebih oke ya. Cuma memang hasilnya kita Iya. kurang memuaskan lah. kemarin. Belum. Iya, ya malam ini besok balas dendam Besok kita. mudah-mudahan. Ya, pokoknya pengalaman bertahun-tahun termasuk sebenarnya kan tidak ada namanya kegagalan, itu kemenangan yang tertunda begitu ya katanya. Nah, saya setuju Mas Budi tadi, Bung Richard, ini kan faktor dukungan dari penonton atau supporter ya. Itu penting sekali untuk membangun mentalitas pemain kita tetap mentalitas juara gitu. Tapi kan tentu ada aturan main ya. Kita sebagai tuan rumah yang baik tentu harus punya standar etika lah. Ada bisa menyampaikan apa soal itu kepada supporter kita yang nanti akan besok berbondong-bondong nih? Yang pasti untuk besok kita sudah persiapkan terlebih dahulu. Pembelajaran yang kemarin kita kena sanksi itu di luar jangkauan kita sebenarnya. Tapi koreo dan juga kesiapan kita di tribun utara, selatan, timur juga sudah kita siapkan. Total berapa orang? Kalau bicara total, tiket yang disiapkan oleh federasi untuk kita itu aja kurang kalau bicara total. Iya. Orang baru 1 hari juga udah habis. Tapi idealnya untuk memberikan dukungan semangat itu harus, kan nanti juga ada supporter dari lawan kan? Rencananya begitu, saya belum tahu konfirmasi jelasnya apakah betul atau tidak, kita belum tahu. Tapi yang pasti saya sama teman-teman menyiapkan untuk besok pertandingan hidup dan mati harus dapat poin penuh. Oke, apa yang Anda sudah siapkan yang akan dilakukan oleh para supporter kita? Bocorannya? Bocorannya yang pertama pasti kita dukung tim ini nyanyi 90 menit. Nyanyi 90 menit. Apa enggak capek itu? Ya jadian 4 istirahat saja. Tapi yang pasti powerfulnya harus dimainkan itu. Nyanyi, musik, mainkan semua musik. apa yang akan ditampilkan itu? Pertama pasti lagu-lagu nasionalisme yang kita mainkan. Lalu setelah itu baru lagu-lagu semangat untuk tim. Semua bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh, nggak ada bahasa Mandarin kan?
Ya maksud saya kan kalau mau fair gitu loh ya kan. Ya kita dukung semua timnas yang ada di situ gitu kan. Katanya jadi tuan rumah yang baik gitu kan. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tentu Anda sudah edukasi, sosialisasi para supporter kita untuk lebih bijaksana dan hati-hati ya dalam menjadi supporter. Apa yang disampaikan kepada mereka? Terakhir yang kita dapat informasi terkait kalau kita kena sanksi, langsung kita kumpulkan teman-teman koordinator untuk juga sosialisasi ke bawah, karena teknisnya kan kita nggak tahu nanti besok, tapi yang pasti hal-hal itu sudah disampaikan ke semuanya agar memang besok tidak juga terprovokasi dengan hal di luar dari kita kan gitu. Itu yang penting sih. Maksudnya kita jangan terprovokasi atau kita memprovokasi nih? Yang keduanya lagi nih, kita coba pressure juga lawan nantinya dengan lagu dan apa yang kita sampaikan. Tapi yang pasti untuk timnas itu nomor 1 kan gitu. Iya, iya. Kalau mau memberikan tekanan kepada lawan, lagunya bahasa Mandarin. Kalau bahasa Indonesia mereka gak ngerti. Nah, lagu kebangsaan ini penting. Dua negara. Ya, tentu kita berharap supporter kita juga bersikap sportif ya kan. Saya berharap teman-teman semua bisa respect, menghormati lagu kebangsaan kedua negara, berdiri dan memberikan sikap yang sempurna. Apa yang bisa disampaikan, Bung? Ya, itu juga sudah kita sampaikan ke teman-teman, karena itu menjadi poin penting warning dari federasi ceritanya. Jadi kita sampaikan bahwa lagu kebangsaan dua negara, ya kita berdiri, ya Indonesia Raya kita menyanyikan bareng-bareng, untuk Cindanya ya kita cuma respect untuk menghormati saja. Gitu. Oke, baik. Coach, apa yang harus kita takutkan dari timnas Tiongkok, timnas China ini? Ya, China dia main melawan kita di partai away, itu mereka menggunakan satu taktik yang sangat bermain dengan deep defending istilahnya, atau bermain sangat bertahan dengan dalam ya. Dan kemudian mereka memaksimalkan ruang besar di lini pertahanan kita untuk pemain-pemain kita masuk ke wilayah mereka, dan space di belakang pertahanan kita itu yang dimanfaatkan dengan cepat oleh pemain-pemain mereka. Dan ini membuahkan hasil yang signifikan yang baik untuk China ketika itu. Nah sekarang problem ini sebetulnya pernah kita alami ketika kita lawan Australia ya. Dan ini jadi satu pelajaran. Nah sekarang menurut saya kita bijak di dalam menentukan kapan kita mengambil inisiatif untuk main menekan di pertahanan lawan, ataukah kapan kemudian kita menunggu untuk memberi kesempatan lawan masuk, tapi kita membuat satu game plan di zona tertentu, mungkin membuat sebuah trapping, kita lakukan press terhadap lawan, kemudian kita berbalik melakukan counter attack. Karena timingnya kapan kita tahu? Ya, timingnya kapan kita tahu? Oh, itu direncanakan Patrika dalam game plan. Oke. Ya, dalam game plan pasti sudah kita rencanakan. Jadi ada beberapa possibility tactical yang biasa dilakukan kalau kita main di kandang. Yang pertama biasanya karena ini satu situasi di mana kita dituntut menang, itu biasanya di awal-awal menit bermain, itu ada instruksi mungkin 10-15 menit kita coba untuk lakukan press terhadap lawan. Oke. Ya, kita main di opponent half, di daerah lawan. Nah sekarang pengalaman lawan Australia itu menjadi sebuah situasi yang sulit. Nah sekarang hanya mungkin sedikit mendesain struktur atau tim shape kita untuk tidak gegabah. Untuk tidak terlalu confident dengan mungkin banyak pemain yang di zona attacking. Di 15 menit pertama ini? Iya, itu penting. Kenapa? Biasanya lawan itu ketika di fase menit-menit 15 awal itu, dia belum siap secara mentalitas. Dia masih belum percaya, sikap percaya dirinya itu belum ada. Itulah yang biasanya dimanfaatkan kondisi itu. Dan kalau kita bisa mencetak gol cepat, itu biasanya akan paling tidak memudahkan game plan selanjutnya yang sudah disiapkan oleh pelatih. Kuncinya kalau bisa kita harus membobol lawan cepat, gawang lawan dulu kan? Betul. Tapi juga harus diingat ya, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Manakala kita sudah beberapa kali mungkin gagal ya, kita ingat jangan juga terus kita terlena untuk main seperti itu. Karena kenapa? Ingat, kita memang betul main di Indonesia, tapi harus ada hal lain yang diperhatikan. Pertama, dengan penuhnya stadion utama Senayan, ya humidity, kelembapan udara mempengaruhi
Padahal pemain kita ini banyak yang nggak main di Indonesia. Iya, Mereka main di negara-negara dingin Iya. ya. Dan itu juga menjadi sebuah Iya. pertimbangan. Besok untuk kita ini undang. main 90 menit tuh. Kita bukan undang hanya pawang 15 salju menit. besok. Bukan pawang hujan. Minimal salju tipis-tipis Ya. gitu. Oke, menarik. Tapi tahan. Siap. Kita istirahat sejenak dulu. Nanti langsung kita lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.